Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Ya Bu, Silahkan duduk. ya, ya Bu. Ya. Gimana? Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah ya Bu. Oh ya. Baiklah, bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum ke sini? Sebelum kesini tadi pelajarannya kimia. Ya, Kimia. Ya, kimia itu Pak Budi ya kalau nggak salah. ya benar Pak Budi itu loh Bu. Oh, bagaimana dengan pelajaran tadi? Apakah ada permasalahan? Ya, tadi permasalahannya mungkin sedikit tapi menyenangkan kok Bu. Menyenangkan terus bisa. Alhamdulillah. Tadi Mbak Ina udah sarapan apa belum, Mbak? Sudah Bu, tadi sebelum pelajaran kimia saya ke kantin dulu. Sudah Bu ya. Kira-kira apakah Ibu mengganggu waktumu saat ini? Tidak Bu ini. Saya udah longgar, sudah saya kan udah istirahat. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong kemarin hari Sabtu itu Mbak Indah tidak bisa konselingan dengan Ibu, kenapa ya? Maaf ya Bu sebelumnya, soalnya kan Iya. kemarin banyak kegiatan kayak ekstrakurikuler gitu loh Bu, terus jadi jadwalnya padat mau konseling belum bisa. Oh begitu. Kalau boleh tahu Mbak Indah itu ikut ekstrakurikuler apa di sini? Itu loh Bu, pala pencinta alam Bu. Oh pecinta alam. Ya, Pecinta alam itu kalau nggak salah yang sering mendaki ke gunung-gunung itu ya Mbak ya? iya Bu, kemarin saya ada acara lagi ke Gunung Lawu itu loh Bu, terus jadi saya kan padat jadwalnya, jadi nggak bisa konseling. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu gunung mana saja Mbak yang udah didaki? Masih sedikit kok Bu, saya udah pernah ke kayak deket sini Ponorogo, Gunung Perigitan, terus Gunung Lawu, terus Nongkrang itu loh Bu, nggak jauh kok Bu. Oh begitu. Lagian ini juga musim corona ya Mbak ya. Jadi belum terlalu diperbolehkan ya untuk mendaki. Iya Bu, baru cuma beberapa di beberapa tempat saja Bu yang boleh. Kemarin waktu bulan September saya baru ke perahu, masih belum buka Bu pendakiannya, terus ya kan masih corona tertutup ya. Kemarin sebenarnya ada yang udah buka tapi ditutup lagi gara-gara corona kan mau nggak ya. Oh iya Mbak. Ngomong-ngomong Mbak Indah suka dengan yang berhubungan dengan alam gitu ya. Kayak contohnya mendaki, terus refreshing apa gimana gitu. Iya Bu, soalnya kan kalau lagi kayak ada masalah atau stres, saya tuh suka banget kayak menghibur diri kayak dengan kayak mendaki kayak ke gunung-gunung gitu loh Bu, biar refreshing gitu loh Bu. Oh begitu. Dengan begitu Mbak Indah merasa nyaman gitu ya kalau sudah mendaki. Iya Bu, bener kayak udah pulang kayak senang gitu loh Bu. Oh iya. Baiklah, kalau boleh tahu sehabis konselingan ini Mbak Indah ada pelajaran apa ya Mbak? Pelajaran matematika Bu. Oh matematika, Bu Nurul ya kalau nggak salah. Ya Bu Nurul itu loh Bu, yang rumahnya dekatnya Bu Sinta. Oh bulu itu ya? Iya Bu Bu, Nurul. bener, iya belum bener. Kira-kira apakah Ibu mengganggu waktumu saat ini Mbak? Tidak Bu, saya kan ini udah free, terus istirahat juga agak lama, jadi ya nggak masalah saya. Ini istirahat kedua ya, kalau nggak salah 30 menit. Iya, yang kedua 30 menit, yang pertama cuma 15 menit. Oh iya, iya benar. Baguslah kalau begitu. Apakah Mbak Indah tahu kenapa saya suruh ke sini? Iya Bu, saya tahu kan mau melanjutkan konseling yang kemarin kan Bu. Iya Mbak, betul. Baiklah, kalau Mbak Indah sudah tahu, sebelum kita mulai konseling pada tahap goal setting ini atau biasa disebut dengan merumuskan tujuan, maka alangkah lebih baik kita menyepakati waktu untuk proses konseling ini. Bagaimana? Apakah Mbak Indah setuju? Baik Bu, saya setuju. Terus ini kira-kira membutuhkan waktu berapa menit ya Bu untuk konseling ini? Baiklah, kalau kali ini Ibu ingin mempergunakan waktu kurang lebih 20-30 menit Mbak. Dan berhubung nanti waktu istirahatmu ini tersisa 20 menit ya, sekitar 20 menit, maka kita sebaiknya menggunakan waktu yang seefisien mungkin. Bagaimana? Apakah Mbak Indah setuju? Ya Bu, saya setuju dengan kesepakatan yang Ibu sampaikan tadi. Baiklah, dalam konseling hari ini Ibu menyebutnya tahap merumuskan tujuan ya Mbak.
atau biasa disebut goal setting, di mana nanti bertujuan untuk merumuskan tujuan yang ingin kita capai dan akan menunjuk pada perubahan positif yang Mbak Indah inginkan. Iya Bu, baik. Baiklah, saya ingin kembali pada pertemuan tahap pertama ya yang sudah kita lakukan minggu lalu, di mana di tahap pertama itu Mbak Indah ini sedang mengalami trauma dan kurang bisa mengontrol emosi yang diakibatkan dari perlakuan teman Mbak Indah yang sering tidak menghargai Mbak Indah. Dan Mbak Indah bersedia mengikuti kegiatan konseling dengan bertujuan untuk mereduksi atau menurunkan intensitas emosi yang Mbak Indah rasakan saat merasa diperlakukan kurang baik dengan orang lain. Bagaimana, apakah saya benar? Iya Bu, benar. Lalu saya harus melakukan apa ya Bu agar tujuan tersebut tercapai? Baiklah, untuk saat ini yang harus Mbak Indah lakukan adalah begini, buat Mbak Indah itu senyaman mungkin ya saat ada perkataan orang yang menyinggung perasaan Mbak Indah. Dengan begitu Mbak Indah harus mencoba berpikir dengan kepala dingin atau berpikir positif ya. Lalu tanggapi perkataan orang itu dengan cara elegan, terus santai, terus biasa aja, apalagi dengan cara yang dewasa. Jadi dengan begitu nanti bisa mencegah emosi Mbak Indah. Bagaimana? Apakah ada yang ingin Mbak Indah tanyakan? Oh begitu ya Bu. Saya memang kurang bisa menanggapi orang yang menyakiti saya Bu. Terus saya tuh kayak nggak bisa dewasa menanggapi orang berbicara seenaknya. Terus saya ini harus bagaimana ya Bu? Begini Mbak, coba Mbak Indah mempraktekkan sikap yang dewasa itu kepada adik Mbak Indah atau anak kecil yang ada di rumah Mbak Indah atau di tetangga Mbak Indah. Kenapa kok harus sama anak kecil? Karena anak kecil itu kan egonya masih tinggi ya Mbak ya, sulit untuk dikendalikan gitu loh egonya. Jadi dengan mempraktekkan itu kepada anak kecil, Mbak Indah akan mulai terbiasa. Lalu dengan begitu lambat laun Mbak Indah akan mulai terbiasa dengan kedewasaan Mbak Indah. Ngomong-ngomong, Mbak Indah punya adik atau tidak di rumah? Ada Bu, tapi saya tuh orangnya kayak disian gitu loh Bu. Terus saya tuh kayak nggak mau ngalah, masih susah kalau untuk dewasa tuh kayak gimana gitu kan, nggak suka saya kayak gitu Bu. Kenapa kok merasa gengsi Mbak? Ya karena itu Bu, saya tuh kalau merasa mengalah kayak bersikap lebih dewasa itu saya nantinya takutnya kayak diremehkan lagi. Oh begitu. Begini ya Mbak ya, untuk menghindari perasaan seperti itu, coba Mbak Indah bayangkan ya, kalau Mbak Indah memiliki konflik dengan teman Mbak Indah, lalu tidak ada yang bersikap dewasa sama sekali ya antara Mbak Indah dengan temannya. Terus apa yang akan terjadi? Pasti permasalahan itu tidak akan cepat selesai kan? Iya sih Bu, benar. Jadi begini ya Mbak, saya menyarankan pertama-tama yang harus Mbak Indah lakukan adalah membuat diri Mbak Indah sedewasa mungkin saat menghadapi masalah. Lawan ego Mbak Indah, maka sikap dewasa itu akan muncul dengan sendirinya. Dengan begitu Mbak Indah akan terbiasa. Baik Bu, saya akan mencoba untuk bersikap lebih dewasa. Oh iya Bu, kalau menanggapi perkataan orang dengan elegan dan santai itu bagaimana ya Bu? Oh, kalau itu begini, dengan cara Mbak Indah itu tidak usah terlalu banyak bicara ya. Dan jika omongan orang lain menyakiti Mbak Indah, jawablah dengan santai atau dengan nada yang sedang, tidak usah meninggikan suara seperti membentak-bentak gitu. Karena itu nanti akan terlihat bahwa Mbak Indah ini orangnya temperamental. Jadi Mbak Indah kalau ada orang yang menyakiti Mbak Indah atau menghujat Mbak Indah itu sebaiknya Mbak Indah menyikapi dengan dewasa, kayak diam atau senyum aja. Terus kalau ingin membalas omongan gitu ya dengan nada sedang, nggak usah pakai membentak-bentak gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi saya tuh harus biasa aja gitu tuh Bu kalau menghadapi masalah. Iya. Tapi saya tuh orangnya tuh kayak sering berpikiran negatif, terus caranya menghilangkan
negatif itu ya. Kalau pikiran negatif itu sebaiknya yang Mbak Indah lakukan adalah buat perasaan Mbak Indah itu senyaman mungkin ya, dan tingkatkan ibadah Mbak Indah ya, seperti sholat atau mengaji, agar suasana hati Mbak Indah itu baik. Kan biasanya kalau orang habis mengaji itu kan hatinya adem gitu kan Mbak ya, jadi pikiran itu akan pikiran negatif itu akan hilang, tidak ada. Jadi Mbak Indah itu bisa melakukan itu ya, sholat atau mengaji, atau bisa dengan melakukan hobi Mbak Indah seperti mendaki tadi. Mbak Indah kan suka kan di gunung atau di mana refreshing gitu kan, bisa membuat apa ya, otak itu menjadi fresh gitu, tidak mudah berpikiran negatif. Jadi dengan melakukan hobi Mbak Indah seperti mendaki atau sholat atau mengaji, itu bisa menjadi suasana hati Mbak Indah itu rileks, nyaman. Begitu Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada Bu ini. Terus saya tuh sangat berterima kasih banyak loh Bu. Saya kayak merasa yang Ibu sampaikan informasinya itu udah benar, dan saya kayak pengen mencoba mempraktekkan di rumah, kayak mencoba ke adik saya, ke tetangga, ke siapa saja, terus supaya itu saya tuh lebih dewasa gitu. Ya, baiklah, itu sebuah kemajuan yang ingin Ibu inginkan ya. Jadi Mbak Indah harus tetap semangat dan jangan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain lagi, dan sikapi dengan cara yang santai, rileks, dan elegan. Lawan ego Mbak Indah agar emosi bisa terkontrol, sehingga tidak ada perkataan Mbak Indah yang menyakiti teman Mbak Indah. Iya Bu, baik. Bagaimana? Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi Mbak? Sepertinya udah tidak ada Bu. Oke, baiklah. Berhubung waktu sudah mulai habis ya, maka pertemuan tahap kedua ini saya akhiri ya Mbak. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Terus terima kasih banyak, saya ini mau pelajaran lagi. Oh iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, habis ini pelajaran apa Mbak tadi? Pelajaran matematika. Ya, betul. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu kabari lagi ya. Iya Bu, saya tunggu ya Bu. Iya. Terus jangan mendadak ya Bu, soalnya takutnya nanti kalau ada kegiatan Oh iya, baik. Nanti akan saya kabari lagi ya Mbak ya. Iya Bu. Oh iya Bu, udah saya permisi dulu ya Bu. Iya.